Kenapa? Itu kan yang 99% kan saya carikan yang di PPT-nya gitu. Terus saya iseng googling gitu di Google gitu. Nah itu kayak ada gitunya, kayak ada tabel gitu Bu. Tapi saya nyariin di buku apa sih lupa, yang buku referensinya itu nggak ada tabelnya. Nanti saya kirimin deh yang link buat itunya. Apa buat Oke, nanti dikirim ya, kita cek ya. bareng-bareng. Bu, ini absennya yang dari aula apa give form, Bu? Dua-duanya kalau bisa. Yang aula nggak bisa kah? Nggak bisa. Aula nggak bisa, Bu. Oh, sebentar, ada yang... Bisa kok. Nggak bisa. Bisa. 10 kan? Bisa. Bisa. Di refresh. Refresh coba. Refresh. Udah. Week 10 kan? Week 10. Oh iya. Week 10. Bisa. Belum ke refresh ternyata. Udah pada absen semua? Ya, Bu. Oke. Udah. Bisa. Oh, ya. Alhamdulillah. Aku tadi mau ngapain ya? Oh ini, besok itu mau diubah jam 7 atau tetap jam 1 kalian? Jam 7 ada fisika, Bu. Jam 7 ada fisika, Bu. Ada fisika. Pagi ada fisika. Oh, diubah kah jamnya? Iya, Bu. Iya, betul. Diubah, Bu. Iya. Yang ngajar siapa? Pak Supadi. Oke, diganti berarti. Maksudnya rolling. Ya udah, berarti tetap jam 1 ya. Oke. Hari ini kita akan membahas terkait dengan estimasi interval untuk rata-rata, tapi sigma atau deviasi standarnya itu tidak diketahui. Kalau yang Senin dan Selasa lalu itu kan sigmanya kan diketahui ya. Nah, hari ini tuh kita kebalikannya. Bagaimana sih kita caranya mengestimasi interval rata-rata itu ketika deviasi standarnya itu tidak diketahui kayak gitu. Nah, kalau dari pertemuan sebelumnya, apa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang didiskusikan selain Du tadi, dia menemukan tabel Z alpha 2, tapi yang confidence levelnya itu 99% kayak gitu. Nanti kita cek. Katanya tadi Du mau share linknya ke kita. 8. Bu. Ya, Kevin. Ibu, masih bingung bikin interpretasinya, Bu. Interpretasinya. Sama grafiknya itu. Grafik yang mana ini? Yang grafik interpretasinya itu loh, Bu, yang dibagi-bagi gitu loh, Bu. Yang di PPT kayak di PPT. Bentar. Saya cek dulu. Oh ya, saya langsung share screen aja ya, sekalian ditunjukin yang bagian yang mana. Oh, tadi udah dibuka belum ya? Belum sih. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pengganti di siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Ya, tadi siapa yang tanya? Kevin. Yang bagian mana nih? Grafik atau kurvanya?
Kan itu ada 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Itu saya bingung di situnya, Bu. Kenapa? Oh, bingungnya di situ. Cara bikinnya gimana? Oh, cara Kapan kita bikinnya pakai gimana? 2, kapan kita pakai min 1? Oke, nanti mungkin lebih jelasnya kita ini itu ya, apa maksudnya praktek di R-nya aja ya? Ya boleh, Bu. Nih. Oke. Bu, ini di record ya, Bu? Belum di record. Belum di record, Bu. Oke, sebentar. Oh, benar. Ini caranya gimana ya? Benar. Kok saya tidak menemukan ini recordnya ya? Biasanya si Aulia gimana sih cara nge-recordnya? Aulia pakai aplikasi sendiri. Beda. Oke, OBS dia. Yang di bawah tuh, Bu, yang tombol record itu Bu nggak ada. Yang bolded. Ya, sebelahnya share screen. Sebelah share screen, Bu. Ya, Antara share screen sama reaction. stop Ada share sih. dulu. Tapi harus ini. Oke, saya stop share dulu ya. Oh, tapi Aulia sudah merekam. Oh, ya wes pakai itu aja ya. Pakai punyanya Aulia ya. Ya, di upload di Iya, Bu. Oh, bentar. Oh, ini. Aku mau klaim host dulu. Bentar. Oke. Nah, udah. Oke, sip. Tadi mau ngapain? Oh ya, kita lanjut ini ya, materi ke yang week 10. Sudah saya upload juga PPT-nya di aula kayak gitu. Oke. Nanti juga teman-teman yang di rumah masing-masing disiapkan juga R-nya karena nanti kita akan belajar juga. Tadi kan Kevin tanya tuh gimana cara membuat nilai X-nya kayak gitu ya. Ini kok lama? Oke. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita mulai aja ya. Jadi kita hari ini akan belajar terkait dengan selang kepercayaan untuk Mio ketika sigmanya tidak diketahui kayak gitu. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan Senin dan Selasa. Jadi kalau selang kepercayaan itu ya kita fokus di sini ya, point estimation plus margin of error. Jadi rumus umumnya itu adalah di sini point estimation plus margin of error kayak gitu. Nah,
di pertemuan Senin dan Selasa kita sudah membahas di poin yang pertama ini, yaitu terkait dengan deviasi standar sudah diketahui. Jadi kita memakai rumus yang Z dan rata-rata sampelnya juga besar, oleh karena itu yang kita pakai adalah Z. Jadi teman-teman itu nanti di slide yang paling bawah itu ada pembagiannya, mungkin bisa lebih jelas ya. Kapan sih kita menggunakan kapan kita menggunakan distribusi Z, kapan kita menggunakan distribusi T. Kemudian kapan sih ketika kita itu harus menggunakan sigma atau kapan kita menggunakan S. Kalau ini udah jelas ya pasti. Ketika sigmanya udah diketahui atau deviasi standar dari populasi itu sudah tahu ya, langsung saja kita masukkan di nilai sigma ini. Nah, sedangkan kalau nilainya itu tidak diketahui ya kita pakai atau dekati dengan menggunakan nilai deviasi standar dari sampel atau S di sini. Begitu juga yang di bawah sini ketika sigmanya tidak diketahui. Oke, ini sudah kita bahas juga minggu lalu, di mana ini untuk yang distribusi normal ya, terutama untuk distribusi yang memakai nilai Z atau Z-score-nya. Kalau semisal karena di dalam sini adalah 95%, maka sisanya yang di area hijau ini adalah 5%. Tapi tergantung juga untuk peneliti ataupun yang penghitung gitu, yang menghitung atau tergantung dari tujuan penelitian, mau 95% atau 90% itu terserah dari kalian. Tapi yang perlu diingat adalah pasti akan ada konsekuensi ketika kita memilih menggunakan 95% atau 90% atau bahkan 99% gitu. Nah, karena di nilai 5% itu adalah untuk area kedua tail-nya, yaitu di left tail dan juga right tail, maka untuk salah satu ekor atau tail-nya ya berarti kita 5% kita bagi 2 di sini. Maka didapatkan 0,025, begitu juga yang di sini 0,025 gitu. Nah, kemudian ini jika deviasi standar populasi tidak diketahui, ya maka kita bisa menganggap distribusi sampelnya adalah seperti kurva norma standar. Begitu ya. Nah, tetapi ketika sigmanya tidak diketahui, maka yang kita gunakan adalah T-distribution kayak gitu. Ini sekilas mengulang yang kita pelajari di hari Senin dan Selasa. Nah, kemudian ini adalah nilai dari interval estimasi ketika kita menggunakan nilai confidence levelnya 95%, didapatkan kan 1,96 kali sigma X-bar-nya. Nah, sigma di sini itu sigma milik siapa sih? Yaitu milik standar error dari mean. Di mana rumusnya teman-teman bisa lihat di sini yaitu sigma per akar N. Ini untuk yang sigma besar. Ini review aja sih untuk yang hari Senin dan Selasa. Ini berarti kan ketika dia tidak masuk, ini ya, tidak melewati nilai mu, berarti untuk interval ini itu tidak mengandung rata-rata dari populasi. Nah, ini adalah contoh untuk yang sigma diketahui, sudah kita bahas juga, baik penghitungan manual dan juga penghitungan menggunakan R-nya. Ini sekarang kita bahas ini untuk MIA dan sigma tidak diketahui. Jadi ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, ketika sigma tidak diketahui, kemudian sampelnya besar. Jadi ada 2 kriteria ketika kita ingin menggunakan rumusan yang ini, yaitu sigma tidak diketahui. Karena tidak diketahui, maka kita dekati atau kita juga menggunakan deviasi standar dari sampel. Nah, kemudian ketika sampelnya besar, maka kita akan menggunakan yang namanya adalah distribusi dari Z atau dia itu mengikuti distribusi normal. Kenapa kok bisa kayak gitu? Nanti kita coba buktikan. Kenapa sih kalau semisal tadi katanya kalau sigma tidak diketahui pakainya distribusi T kayak gitu. Tapi kenapa kok ketika sampel besar itu kita bisa menggunakan distribusi normal kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ini adalah ketika sigma tidak diketahui tapi sampelnya kecil. Ya, otomatis ketika sampel kecil dan sigma tidak diketahui, maka kita menggunakan nilai dari S untuk
mengestimasi nilai sigma yang tidak diketahui, dan kita menggunakan nilai dari distribusi test student karena sampelnya kecil. Nah, ini contoh untuk ketika sigma tidak diketahui dan sampelnya besar. Yaitu berapa sih sampel besar? Ada yang ingat nggak kemarin kriterianya? Kapan suatu sampel itu dikatakan sudah cukup mewakili populasi atau terkategori sebagai sampel besar? Berapa nilai N-nya? Lebih dari 30. Iya, lebih dari 30. Itu dianggap cukup jika N-nya lebih dari 30. Nanti kita coba lihat sih, kalau 30 itu apakah memang beneran dia itu mendekati distribusi normal kayak gitu ya, pakai kurva. Nah, ini contoh dari estimasi sigma tidak diketahui, tapi pakai sampel besar. Seorang ekonom ingin mengestimasi rata-rata nominal Z para nasabah di Bank A. Nah, kemudian 100 account nasabah dipilih secara acak. Nah, berarti 100 account nasabah dipilih secara acak. Kan berarti ini kan sampel ya. Berarti N kecilnya adalah sebesar 100. Kemudian diketahui pula nilai rata-ratanya sebesar 357,6 dolar. Berarti ini adalah nilai dari X bar. Ada coretan nggak sih? Kemudian deviasi standarnya adalah 140. Berarti ini adalah nilai dari S. Beda ya ketika kalau pasti di soal itu akan apa istilahnya itu akan kita ketahui, oh ini mana sih yang terkategori sebagai nilai deviasi standar populasi, atau ini masuk kategori deviasi standar untuk sampel. Kayak ini kan jelas banget ya, dan deviasi standarnya 140. Berarti dia adalah deviasi standar dari 100 account yang berhasil dipilih. Gitu. Nah, kemudian jika diinginkan confidence levelnya 95%, berarti alfanya adalah 5%, ya kan? Nah, kemudian hitung confidence interval untuk rata-rata nominal cek nasabah di bank tersebut. Nah, karena kita sudah tahu bahwa nilai N-nya segini, kemudian rata-ratanya untuk sampel atau X-bar adalah 357,6, dan deviasi standar dari 100 account atau deviasi standar dari sampelnya itu adalah 140, maka kita bisa menggunakan rumusan yang ini. 5. X bar plus minus Z alpha per 2 S per angka N. Ya, berarti ini tinggal dimasukkan. Ya, Z-nya kan 5% kan dari ini ya. Atau yang tingkat errornya adalah 5%, karena tingkat kepercayaannya adalah 95%. Karena dia adalah dibagi dua untuk kedua area F-core, maka di sini kita bagi Z 0,05 dibagi 2, atau hasilnya adalah Z 0,025. Nah, kemudian teman-teman bisa cari nilai dari Z 0,025 itu di Z-tabel, dan didapatkan nilainya 1,96. Kalau misal ada yang masih bingung mencari nilainya, nanti ngomong aja ya, kita diskusikan kayak gitu. Soalnya nilai untuk mencari nilai Z-tabel ini digunakan sampai nanti kayak gitu. Jadi kalau semisal teman-teman masih kebingungan mencari nilai dari Z-tabel, atau mungkin nanti T-tabel dan yang lainnya, ada chi-square. Soalnya nanti bakalan ada nilai tabel-tabel yang lainnya, ada chi-square, kemudian ada nilai F juga, dan yang lainnya. Kemudian kita tinggal masukkan nilai S-nya atau deviasi standar untuk sampel ada 140, dan nilai N-nya atau banyaknya atau ukuran sampelnya adalah 100. Nah, kemudian tinggal teman-teman hitung dan didapatkan nilai dari estimasi interval untuk rata-rata populasi adalah sebanyak ini. Berarti ada yang mau menginterpretasikan nggak? Sama kok kayak kemarin interpretasinya. Saya mencoba, Bu.
Oke, silahkan Alvin. Dengan confidence level 95%, saya mendapatkan bahwa rata-rata nominal cek para nasabah di bank A itu berkisar antara $316 hingga $385,04. Ya? Oke, sip. Betul itu. Ini Faisal mana anaknya? Faisal mau nyoba nggak? Iya, Bu. Iya, silakan dicoba. Oh iya, Bu. Yang contoh itu, Bu. Interpretasinya kayak Alvin tadi. Gimana, Faisal? Bentar, Bu. Oke. Jadi seperti ya nanti kalau belum nanti interpretasi di soal selanjutnya aja ya, disiapkan ya. Iya, Bu. Pakai R itu kan. Oh enggak, ini Atau, interpretasi ini aja kok. Interpretasi dari ini aja hasilnya seperti ini tuh bagaimana maksudnya? Apa sih maksudnya nilai sebesar ini tuh? Jadi Alvin udah bener tuh. Oh, bentar, Bu. Nge-lag, Bu. Oke. Mungkin di contoh selanjutnya aja ya, Faisal, nanti saya tanya lagi. Ada contoh di bawahnya kok nanti. Untuk yang sampel kecil, kita lanjut dulu ya. Yang ini. Oke, berarti benar ya tadi kata Alvin, berarti kita yakin atau 95% percaya bahwa rata-rata nominal cek dari seluruh nasabah di bank itu berkisar di antara ini. Tapi ketika ada yang tanya, nah sebenarnya berapa sih rata-rata fix dari semua nominal cek nasabah di bank itu untuk semua nasabah? Ya kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah ya ini tadi nilainya pokoknya berkisar di ini. Entah itu aslinya adalah 331, sekian dolar atau berapa kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah kita bisa menduga atau menaksir nilainya itu ya lewat ini tadi. Berkisar di ini tadi, berkisar di 330,16 sampai 385,04. Nah, itu. Oh, bisa. Nah, kemudian nih karakteristik dari distribusi kayak gitu. Sebenarnya distribusi T-student ini tuh mirip dengan bentuknya mirip dengan distribusi dari distribusi normal kayak gitu. Bentuknya adalah bell shape atau lonceng gitu ya kalau teman-teman bisa lihat. Untuk nilai di sama kayak distribusi normal begitu juga dengan probability-nya adalah bernilai 1. Jadi ketika nanti teman-teman terkait dengan confidence level ya sama. Ketika misal di sini adalah nilainya berapa 80%, maka sisanya ya di sini 10%, di sini juga 10%. Jadi sama. Penghitungannya sama, cuma nanti akan ada yang namanya degrees of freedom atau derajat bebas yang ada di nilai T-score-nya. Gitu. Nah, ini kalau teman-teman bisa dilihat, ketika kita tahu nilai sigma, kita bisa mengestimasinya. Nah, this estimation itu memaksa kita atau kita bisa menggunakan nilai dari student state distribution untuk mengestimasi nilai sigma ketahui. Nah, kemudian di sini ada karakteristik untuk nilai distribusi T, teman-teman bisa lihat ya. Kalau
dibandingkan dengan distribusi normal, nilai dari distribusi T ini lebih, yang bagian tengahnya ini lebih pendek ya, atau kita bisa sebut itu lebih skew kayak gitu, atau apa ya, apa namanya, simetris, cuman dia lebih pendek kayak gitu. Kemudian dia itu juga lebih apa namanya, lebih panjang di kedua ekornya kayak gitu. Nah, akibatnya apa sih? Kalau lebih banyak di kedua ekor ya pasti dia akan lebih jauh dari nilai min-nya. Kan kalau kita sudah tahu di distribusi normal gitu ya tabelnya, yang di tengah-tengah ini kan nilai dari min-nya. Nah, ketika di distribusi itu ekornya itu lebih panjang, atau kalau misalnya kita gambar tuh kayak gini terus comet gitu loh, Rek. Apa ya, lebih ya pendek lah istilahnya. Jadi ketika dia lebih pendek, maka ekornya akan lebih panjang kayak gitu. Nah, konsekuensinya maka dia akan lebih jauh dari nilai min-nya kayak gitu. Dan perlu diingat juga di distribusi T ini itu apa namanya, tiap sampelnya itu memiliki distribusi T masing-masing. Beda dengan distribusi normal, karena distribusi normal kan apa namanya, karena nilainya besar dan itu lebih ke populasi kan. Maka ketika kita menggunakan distribusi normal ya berarti Z alpha per 2 ya untuk semua sampelnya. Beda dengan distribusi T. Nanti kita coba cek di apa namanya, nilai di contoh maupun nanti di kurva perbandingan antara ketika DF-nya berbeda-beda, kita bandingkan juga dengan distribusi normalnya kayak gitu. Nah, ini yang kayak saya sebutkan, there isn't just one distribution, tapi yang ada adalah untuk setiap sampel SAS itu memiliki satu distribusi T sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, ini akan ada T distribusi untuk setiap ukuran sampel. Kemudian ada juga nanti nilai degrees of freedom. Kalau nanti teman-teman lihat di tabel distribusi T itu kalau beda dengan tabel distribusi normal. Kalau di distribusi T ini atau T students itu nanti juga kita perhatikan nilai dari degrees of freedom-nya atau DF-nya. Nah, nilainya berapa? Yaitu N-1 kayak gitu. Nah ini. Walaupun nilai, pokoknya intinya distribusi T ini ketika N-nya besar itu bisa didekati dengan distribusi normal. Oleh karena itu, tadi ketika teman-teman tahu ya, balik lagi ke slide sebelumnya, ketika sigmanya tidak diketahui, tapi nilai N-nya besar, maka kita bisa dekati dengan menggunakan Z distribution gitu, atau distribusi normal. Nah, ini terkait dengan distribusi T ketika confidence levelnya adalah 95%. Nah, kalau di distribusi T itu bedanya dengan distribusi normal adalah ini loh, lebih rendah dia. Atau istilahnya itu kurtosisnya itu lebih rendah atau platykurtic, atau ya kurtosis sih istilahnya itu kayak keruncingannya bahasa Indonesia itu keruncingannya itu lebih rendah gitu loh. Kalau ini kan meninggi banget. Nah, kalau distribusi T itu lebih rendah. Nah, kemudian dia juga memiliki ekor yang lebih panjang ya, karena efek dari yang namanya tadi itu kurtosisnya itu lebih rendah daripada kurtosisnya distribusi normal. Nah, ini makanya dia lebih panjang. Ini contoh sih. Kalau ketika kita ambil saja nilai N-nya adalah 10, kemudian DF-nya 9, maka didapatkan nilai T minus 2,26. Nah, ini untuk kategori yang seperti ini. Nah, ketika kita mengambil ukuran sampel yang berbeda, contoh N-nya adalah 20 dengan DF-nya 19, DF kan N-1 ya, berarti untuk N20 DF-nya adalah 19, maka nanti akan memiliki nilai T yang berbeda lagi. Oleh karena itu, poin yang ini tadi, poin yang ketiga dan keempat itu bisa kita pahami ya, bahwa untuk sampel size yang berbeda maka akan memiliki nilai T students yang berbeda juga kayak gitu. Nah, ini contohnya untuk N10 DF-nya 9 maka T-nya adalah minus 2,26. Nah, nanti untuk ukuran sampel yang berbeda maka dia akan memiliki nilai yang berbeda lagi. Beda dengan distribusi normal. Kalau distribusi normal itu kan cuma Z alpha per 2 di mana
berapapun nilai sampelnya, entah itu diambil 100, diambil 1000, kalau memiliki nilai alfa yang sama, ya berarti dia akan memiliki nilai z-score yang sama. Oke. Nah, ini distribusi dari student stay atau nilai T-score-nya. Nah, langsung ke contoh aja ya. Seorang analis pasar saham, Faisal nanti diinterpretasikan ya. Oh, siap. Oke. Seorang analis pasar saham ingin mengestimasi rata-rata return dari apa ini? Nggak kelihatan. Dari saham ya. Dari saham tertentu. Diambil sampel acak selama 15 hari dan didapatkan rata-rata return 10,37%. Nah, berarti ini kan nilai dari X-nya. Dan sampel acak berarti kan nilai N kecilnya. Serta deviasi standarnya adalah 3,5%, yaitu nilai S. Nah, dengan confidence level 95%, berapa sih nilai confidence interval untuk rata-rata return saham tersebut? Nah, kita coba tulis dulu, nilai dari N-nya adalah 15. Berarti ketika N-nya kecil, kita kan kemungkinan besar akan menggunakan distribusi T, gitu ya. Apalagi ketika nilai dari deviasi standarnya itu tidak diketahui. Deviasi standar untuk populasinya itu tidak diketahui. Nah, kemudian untuk nilai DF-nya adalah N-1. Berarti kalau di sini didapatkan nilai DF-nya atau degrees of freedom atau derajat bebas itu sebesar 14. Nah, kemudian alfanya 5% atau tingkat errornya adalah 5%. Karena kenapa? Ini didapat dari mana sih? Dari sini tadi. Tingkat kepercayaan kita itu 95%. Berarti tingkat errornya adalah 1 minus 95. Atau 100% minus 95%. Yaitu didapatkan tingkat error sebesar 5%. Nah, kemudian kita cari nilai T-nya. Nah, kalau untuk estimasi interval rata-rata di mana deviasi standar tidak diketahui dan nilai N-nya kecil, kan kita menggunakan rumusan ini ya, X bar plus minus T alpha per 2, N-1 ini sebagai DF, dikalikan dengan deviasi standar untuk sampel per akar N. Nah, X bar-nya sudah diketahui. Tadi T alpha per 2, N-1 akan kita cari. Dengan cara apa? Dengan cara melihat dari distribusi tabel untuk student stay. Gimana caranya? Kita coba lihat di sini. Tadi kan alfanya 5%, ya kan? Alfa 5%, berarti kita cari 5% di sini perlu teman-teman ingat lagi bahwa ini untuk area di kedua ekornya, yaitu left tail dan juga right tail. Maka untuk salah satu nilai ekornya, berarti kan kita bagi dulu ya, yaitu menjadi 0,025 atau 5% dibagi 2. Sehingga kita cari di sini T-nya yang bernilai 0,025 adalah yang ini. Kalau ini berarti kan dia untuk kepercayaannya 90% atau errornya adalah 10%. Makanya dia nanti dibagi dulu. Nah, kemudian kita juga tahu di sini ada degrees of freedom. Nah, dari soal kita ketahui bahwa nilai N-nya adalah 15 hari. Berarti untuk nilai DF-nya adalah N-1, yaitu didapatkan nilai 14. Tinggal kita cari degrees of freedom yang bernilai 14, yaitu ada di sini, yang merah. Nah, kemudian tadi kan kita sudah tahu nilai T alfa per 2-nya adalah T 0,025 ya. Berarti tinggal mencocokkan aja untuk DF-nya 14, kemudian T-nya 0,025, maka didapatkan nilai ini 2,145. Oke. Nah, kalau teman-teman cek juga di sini, untuk degrees of freedom yang semakin besar itu nilai dari T-nya akan semakin mengecil ya kan. Dari ini 3, kemudian 1,8 akan semakin mengecil. Begitu juga T 0,05 ini nilainya akan semakin mengecil. Begitu juga T 0,025 dan sampai sini yaitu nilainya terus mengecil kayak gitu. Nah, kalau kita cermati, ketika degrees of freedom-nya itu besar, bahkan ini infinity gitu ya, tak terhingga, untuk nilai T 0,025 di mana alfanya adalah 5%, coba kita lihat nilai T-nya adalah 1,96. Berarti bisa disimpulkan kenapa? Ketika T-nya besar,
ketika N-nya itu besar, maka distribusi dari T ini bisa didekati dengan distribusi normal. Karena kenapa? Kalau teman-teman masih ingat, nilai 1,96 ini kan nilai Z-score untuk alfa 5%. Begitu juga yang ini, 1,645 kan nilai dari Z-score untuk alfa 10%. Kayak gitu. Iya. Nah, kemudian langsung lanjut aja kita cek di sini. Kita hitung, tinggal kita masukkan untuk nilai X-bar-nya adalah 10,37. Di sini tadi ya rata-rata return sahamnya adalah 10,37% plus minus. Nah, T alfa per 2 N-1 ini kan tadi sudah kita cari nilainya yaitu sebesar 2,145 dari nilai tabel ini tadi. Tinggal kita masukkan dan kemudian begitu juga untuk deviasi standar dari sampel dan juga untuk ukuran sampelnya. Maka kita dapatkan nilai dari estimasi interval untuk per rata saham itu adalah sebesar ini 8,43 sampai 12,31. Oke, silakan Faisal diinterpretasi apa sih maksud dari nilai interval ini? Nilai interval dari 8,43 dan 12,31 itu menunjukkan bahwa analisis pasar saham yang menginginkan yang dengan confidence level 95% itu telah menghitung dan mendapatkan bahwa ternyata wah confidence intervalnya segini. Nah, itu berarti bisa antara 8,43 sampai 12,31. Jadi begitu. Oke, ya. Oke, terima kasih Faisal. Oh iya, Bu. Siap. Ya, berarti di sini interpretasinya ya, kita yakin 95% bahwa return dari rata-rata return saham X ini ya, itu adalah berkisar di sini tadi. Kalau ditanyain rata-rata fixnya dari semua return saham itu berapa ya, kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah di interval ini itu mengandung rata-rata populasi atau rata-rata dari return saham untuk semua saham kayak gitu. Nah, itu interpretasinya. Ya, ini tadi yang saya katakan ya, kita akan coba membuktikan ketika N-nya itu semakin besar, maka dia akan bernilai seperti distribusi normal. Mungkin kita coba pindah ke R-nya dulu ya. Kita akan coba membuat yang seperti ini. Dibuka juga teman-teman. Siap, Bu. Dibuka juga R-nya untuk teman-teman. Sudah dibuka semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita akan coba ingin membuktikan. Kalian lihat ininya ya. Yang ini aja. Apakah benar bahwa ketika N-nya semakin besar, maka distribusi T itu bisa didekati dengan distribusi normal? Harus saya gedein dulu. Kemarin yang case ketiga udah dicoba semua, udah dicoba ngeran belum? Belum, kenapa? Tinggal ngeran aja kok. Itu biar nanti teman-teman tuh tahu. Kalau yang contoh case 3 itu kan datanya lebih besar dari yang case 1 dan 2 gitu. Ini coba kita coba membuat
angka, ini terserah sih. Tapi kalau saya bikinnya dari -4 sampai 4 itu. Ini sequence low-nya atau batas bawahnya adalah -4 dan batas atasnya adalah 4. Dengan sebanyak 100. Lengthnya adalah 100. Ini bisa teman-teman ubah sih. Ini bisa length atau by atau yang lainnya terserah dari teman-teman. Tapi kalau saya pakai ini. Nah, coba kita run. Hasilnya seperti apa sih sequence dari -4. Nah, wow. Nah, ini adalah hasil dari nilai yang kita bangkitkan dari -4 sampai 4, tapi sebanyak 100, sorry. Kemudian kita coba juga membangkitkan nilai dari distribusi normal atau PDF-nya gitu ya. Di sini pakai denorm X. Nah, kalau nggak bisa ya. Di PPT tadi itu kan ininya DF-nya itu kan 1, 3, terus 8 sama 30. Coba kita buat juga nilai degrees of freedom-nya adalah 1, 3, 8, dan 30. Nah, nanti akan kita bandingkan. Perlu diingat lagi, nilai DF ini kan didapatkan dari nilai N ya. Berarti kalau di sini N-nya itu sama dengan kalau di sini berarti 2, kalau di sini N-nya adalah 4, dan seterusnya kayak gitu. Nah, akan kita cek apakah nilai dari N yang berbeda-beda ini, kan kita membuatnya dari yang paling kecil sampai 30. Dan kita tadi kesepakatannya, bukan kita aja sih, udah disepakati bahwa untuk nilai N30 itu sudah dianggap N-nya adalah besar atau bisa menggunakan distribusi normal. Ya. Nah, kemudian ini color sini terserah kalian sih mau dikasih color atau enggak ya terserah, tapi lebih mudahnya akan lebih mudah melihatnya kalau dikasih warna. Oh ya, ini teman-teman coba ini juga ya, coba run juga di ininya. Saya share ke WA deh. Oh, ini itu sudah ngasih nilai distribusi Z. Coba itu yang di grup bisa teman-teman copy kalau nggak mau nulis ya. Nah, kemudian ini kita beri label biar nanti melihatnya lebih gampang ya. Untuk DF-nya 1, DF3, DF30, dan normal. Nah, nanti kita kan normal ini dari mana sih? Ya, ini tadi dari HX denom X. Kita bangkitkan pakai, kita bangkitkannya di sini. Gitu. Nah, kemudian coba kita plot ya, nilai dari X-nya yang angka-angka ini tadi, nomor yang sequence dari -4 sampai 4. Kemudian juga kita plot juga nilai dari distribusi normalnya ini, HX denom X. Nah, untuk yang type LTY ini terserah kalian. Kalau type di sini kenapa L, yaitu kita akan membuat kurva berbentuk garis atau lines. Kemudian LTY ini line tipenya adalah tipe 2. Kalau nggak salah tipe 2 itu tipe 2 itu dash, garis putus-putus. Kalau LTY-nya 1 itu nanti teman-teman akan mendapatkan kurva garis yang biasa. Kalau LTY 2 itu nanti kita dapatkan garis putus-putus biar lebih jelas aja sih perbedaannya. Kemudian X-lab-nya adalah nilai X value, yaitu ini tadi yang kita bangkitkan atau kita generate dari -4 sampai 4. Nah, kemudian kita coba juga plot juga untuk nilai dari nilai distribusi T, yaitu pakai yang ini tadi. Jadi kita akan membuat lines atau membuat plot kurva garis untuk nilai DF yang berbeda-beda ini tadi. DF1, 3, 8, 30. Jadi kenapa kok ini for I 1 sampai 4? Nah, 1 sampai 4 itu mengacu ke ini tadi. Ke 4 dari DF atau 4 garis yang akan kita plotkan. Nah, kemudian
Ini sama kita lens-nya X, kemudian nilai Y-nya adalah nilai dari distribusi. Nah, kalau teman-teman di sini tadi kan denom untuk distribusi normal. DT di sini itu adalah density dari distribusi T. Nah, kemudian ini legend kalian mau dikasih nama ya, kalau enggak ya tidak akan terlihat jelas nantinya. Oke. Apa namanya? Run seperti apa? Kelihatan? Atau teman-teman ada ini juga ya? Run juga ya. Kalau misal di sini kurang tahu. Udah Bu, kecil. Ada yang mau terlihat jelas kan ya kalau apa namanya, ketika n-nya itu semakin besar, maka nilai dari n yang df 30 atau n-nya 31 itu akan overlap dengan distribusi normal yang sudah kita bangkitkan. Kalau yang distribusi normal itu yang garis putus, bisa terlihat jelas nggak? Jelas? Jelas, Bu. Nah, berarti ya, ketika nilai n itu besar, walaupun nilai dari deviasi standar itu B, maka kita bisa mendekatinya estimasi interval rata-rata itu menggunakan kalau n-nya gede. Kalau besar ada 30, ya balik lagi kita pakai density. Nah, ini kalau teman lihat apa namanya, dari kurva distribusi T itu kan dia lebih pendek, lebih rendah. Entah itu yang di DF-nya 1, DF-nya yang 3, atau DF-nya sampai 30 pun itu nilainya cenderung lebih pendek dari kurva normal, atau posisinya itu dia cenderung lebih rendah lah ya dari kurva normalnya kayak gitu. Nah, kemudian akibatnya apa kalau dia lebih rendah? Nah, kalau teman lihat itu ekornya itu juga semakin panjang kayak gitu loh. Nah, itu kalau kita lihat yang DF1 itu kan apa namanya, di ekornya itu kan dia paling atas sendiri itu kan ya. Nah, itu kalau diteruskan tuh bisa nggak selesai, yang artinya apa? Ini tadi kita membuktikan aja sih apakah benar kalau distribusi T itu memiliki heavy tail atau tailnya itu lebih panjang kayak gitu. Nah, ini yang contoh dari pembuktian bahwa benar ketika n-nya besar itu, walaupun kita tidak tahu nilai deviasi standarnya berapa, maka kita bisa dekati menggunakan kurva normal atau distribusi normal atau nilai z-score. Dari sini ada yang ditanyakan? Bu, tadi kenapa Bu yang kuning sama yang hitam itu putus tuh kok bisa overlap, Bu? Kenapa kok bisa nilainya, overlap? Ya. Oke, bagus. Pertanyaannya bagus. Kenapa kok bisa overlap? Karena ya itu tadi, nilai n-nya itu kalau yang kuning itu kan kita bangkitkannya pakai distribusi T. Nah, beda dengan yang garis putus-putus. Kalau garis putus-putus yaitu memang kurva normal. Nah, di sini kita ingin membuktikan apakah benar ketika n-nya itu semakin besar, maka dia akan mendekati kurva normal kayak gitu ya. Tadi siapa yang tanya? Nggak kelihatan. Saya, Bu. Alvin, Bu. Oh ya, nah kayak gitu. Kita ingin membuktikan gitu, Alvin. Membuktikan apakah benar bahwa ketika n-nya besar itu dia akan cenderung mendekati atau dekat dengan kurva. Memang ketika di mana kita menganggap bahwa DF30 itu sudah cukup mewakili populasi atau terkategori sebagai sampel besar,
Maka kurvanya juga itu akan cenderung mendekati kurva normal, atau saling, kalau di sini gambarnya kurvanya adalah saling tumpang tindih atau overlap dengan kurva normal yang garis hitam putus-putus, gitu sih. Jadi kenapa kok yang kuning ini bisa overlap dengan yang garis normal putus-putus, yaitu tadi karena n-nya besar. Dan itu membuktikan bahwa memang betul kalau ketika n-nya besar itu kita bisa mendekati menggunakan kurva distribusi normal dan bukan menggunakan distribusi T lagi. Gitu. Menjawab, Alvin? Ya, Bu. Apa ada yang ditanyakan? Oke. Saya juga udah nyoba, soalnya nih, Bu, dengan saya ganti DF-nya itu atas 30, 50 tetap overlap banget, malas kalau ganti makin tinggi lagi. Iya, betul. Pokoknya ketika n-nya lebih besar, bertambah besar, maka ya kita sudah bisa memutuskan kalau kita nggak lagi pakai distribusi T, tapi kita bisa pakai distribusi normal gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Dicoba ya teman-teman untuk R-nya di laptop masing-masing. Nah, kemudian ini apa ya? Sebentar, saya lupa. Ini itu membuktikan, bentar. Ini kalau nggak salah, kalau kita mau, oh ya ini hampir sama sih. Kelihatan di kalian nggak? Di histogram, nggak ya? Tidak, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Kelihatan, Bu. Beda anunya. Oh, bentar. Ini. Berarti yang perbedaan kurva normal tadi nggak kelihatan juga lah, An? Enggak ya? Enggak. Oh. Tapi saya punya saya sendiri. Oke, sip, mantap. Ya ini. Iya ya, tadi nggak share screen. Nah ini ya. Teman-teman kalau yang mungkin belum berhasil merunning di laptop ya, kayak gini hasilnya. Sama kayak yang di PPT tadi. Keren kan ini. Wow. Nah, ini yang DF-nya bernilai 1 itu berwarna merah. Nah, yang overlap tadi itu yang kuning ini. Yang kuning dan juga yang hitam, garis hitam, putus-putus. Yang kuning ini apa sih? Yang kuning itu menunjukkan ketika nilai N-nya adalah 31 atau DF-nya bernilai 30 ya. Kemudian yang garis hitam putus-putus adalah untuk kurva normal yang tadi kita sudah bangkitkan pakai denom tadi. Nah, itu kan ya saling bahwa kurva T tapi DF normal. Ini kemudian itu, nah ini juga kelihatan programnya. Enggak ada. Belum share screen. Ada, Bu. Oh, ini nih. Oke. Nih. Tadi itu saya nyoba, saya kan dulu ini itu saya nyoba N-nya itu dan apakah dia memang sama hal kayak gitu. Nah ini kan bisa teman-teman maka bentuknya kayak simetri juga dengan ketika N-nya 100 ini kan dia lebih baik ya dalam lebih terlihat bentuknya. Nah ketika N-nya ini malah apalagi yang ini adalah yaitu lebih berbentuk lagi kayak gitu. Nah, ini sama sih membuktikan apakah benar bahwa makin besarnya maka dia akan cenderung mengikuti distribusi
sama juga kayak yang apa namanya teorema CLT kemarin. Jadi tidak hanya kurva T, hampir semua distribusi ketika teman-teman coba-coba ya nanti minggu ada malam minggu nggak ngapa-ngapain mungkin ya. Nah itu bisa dicoba nanti teman-teman mengenerate bisa eksponensial. Arfan kenapa? Ya bisa mengenerate nilai dari distribusi binomial, mungkin ya dicoba dari n-nya 10 sampai 10.000 atau bahkan lebih, kemudian selain binomial dicoba juga ngeran distribusi dari uniform, distribusi eksponensial, Poisson, dan lain-lain, kayak gitu. Jadi nanti biar tahu gitu. Kalau pakai R langsung insya Allah akan jauh lebih bisa memahami apa namanya bentuk dari tiap distribusinya. Oh ya, BTW ini nggak terkhusus untuk R ya. Kalau teman-teman lebih prefer pakai Python, monggo aja nggak apa-apa. Cuma yang baru saya coba adalah pakai R, belum nyoba yang di Python. Nanti kalau ada yang sudah nyoba di Python, silahkan di-share juga ke kawan-kawannya. Gitu. Jadi kita belajar pakai R dan juga Python-nya. Wah, chatnya rame. Ya kan daripada nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kalau yang nggak ngapa-ngapain, kalau yang ngapa-ngapain ya monggo aja. Oke, kita lanjut ke materi. Atau ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada ya. Dicoba ya yang tadi. Tadi dicoba yang saya kirim ke WA-nya. Oke, saya gedein dulu. Nah, wow. Nah, ini yang sudah kita coba tadi ya, coba kita running. Nah, greater uncertainty entails due to small sample size. Ya, kemudian semakin n-nya bertambah, maka kurvanya menjadi lebih tinggi dan pointy. Dalam artian apa namanya? Kayak tadi ya yang kita buktikan semakin n-nya gede itu kan dia akan semakin meninggi gitu loh. Ini mana pointernya? Ini. Nah, ini semakin meninggi kan ya dari df-nya 1, kemudian df-nya 3 dan seterusnya. Nah, catatan di sini bahwa df30 dan kurva normal yang di apa namanya? Garis putus-putus itu mereka almost overlap atau hampir saling tumpang tindih, yang kurva hitam tadi putus-putus yang normal dengan yang df-nya 30 atau yang berwarna kuning. Tadi yang ditanyakan oleh Alvin. Nah, ini yang saya bilang kalau lebih memudahkan teman-teman. Perbedaannya kapan sih kita menggunakan apa namanya? Distribusi Z, kapan kita menggunakan distribusi T kayak gitu. Nah, kita lihat dulu ketika sigma diketahui ya, maka otomatis kita akan gunakan alhamdulillah. Kita gunakan rumus ini, yaitu untuk yang standar errornya itu pakai sigma dari populasi per akar N. Nah, untuk nilai Z-score-nya untuk nilai yang di sini itu kita menggunakan nilai Z-score, yaitu Z alpha per 2, karena sigma diketahui. Dan ketika ketika kita sudah memutuskan menggunakan Z, berarti ya umumnya itu N-nya itu besar. Kayak gitu. Nah, kalau misal N-nya kecil gimana? Tapi sigmanya diketahui ya, gunakan Z lagi nggak apa-apa. Nah, ini nanti ya dijelaskan di sini. Nah, kemudian ketika sigmanya tidak diketahui, maka sigmanya kita dekati atau kita duga menggunakan deviasi standar dari sampel atau S di sini. Ya, berarti standar errornya adalah S per akar N. Nah, kemudian di sini kita tidak lagi menggunakan nilai Z-score, tapi kita menggunakan nilai T dari tabel T yang tadi ya kita sudah bahas, yaitu T alpha per 2 N-1 untuk nilai DF-nya. Untuk kiri dan yang untuk kanan di sini. Nah, kemudian biasanya di
kita juga sering menemukan kasus di mana deviasi standarnya itu tidak diketahui, tapi nilai N-nya itu besar. Nah, makanya di sini tuh dibagi lagi. Apakah dari sini itu N-nya besar atau N-nya kecil? Kalau N-nya besar, kita bisa menggunakan nilai Z. Tapi yang membedakan di sini, yang ini dengan ini adalah yang ini tadi, nilai S-nya atau deviasi standar dari sampelnya. Kalau yang di sini itu kita dekatin menggunakan deviasi standar sampel, sedangkan di sini itu kita sudah mengetahui nilai deviasi standar dari populasinya. Nah, kemudian kalau yang sigma tidak diketahui atau deviasi standar populasi tidak diketahui dan sampelnya kecil atau nilai N-nya kecil, ya balik lagi kita menggunakan rumus yang ini ya, sama dengan yang ini. Gitu. Dari sini ada yang bingung nggak? Nanti kalau kuis nggak usah bingung ya. Insya Allah nggak sulit kok. Gitu. Oke. Nah ini siapa ya kemarin yang sempat tanya tuh? Entah Juan atau siapa ya? Catatan saya mana? Ada yang tanya. Kalau nggak salah Faras deh, entah Faras atau Juan yang tanya antara confidence-nya tinggi tapi intervalnya rendah. Iya, silahkan. Saya baca chatnya dulu. Silahkan Fatur. Ya. Oke. Nah, ini kita pilih yang mana sih antara confidence levelnya yang tinggi tapi intervalnya lebar atau confidence levelnya rendah tapi intervalnya sempit kayak gitu. Ya, silahkan Noval. Monggo aja. Yang mau izin ke toilet atau ke kamar atau minum atau apapun silakan aja, monggo. Nah, ini kita pilih yang mana sih kayak gitu ya. Bentar. Semakin besar nilai confidence level, maka lebar intervalnya akan semakin lebar dengan asumsi yang lainnya tetap. Ini kemarin sudah kita buktikan juga ya, kita hitung di pertemuan Senin dan Selasa. Nah, ini kalau untuk mereview lagi, di sini kita menggunakan nilai alfa 5%, sedangkan di sini alfanya adalah 20%. Nah, ini confidence level 95% dan ini CI untuk confidence levelnya atau tingkat kepercayaannya adalah 80%. Dan didapatkan ternyata untuk yang confidence levelnya yang tinggi, ya, ini kan lebih tinggi, itu didapatkan bahwa nilai intervalnya itu lebih panjang atau lebih lebar. Nah, berbeda dengan ketika kita menggunakan confidence level yang lebih rendah atau tingkat kepercayaan yang lebih rendah, itu kita mendapatkan nilai interval yang lebih pendek. Nah, kemudian ini kita bandingkan juga, semakin besar ukuran sampel, semakin sempit intervalnya, dengan asumsi lainnya tetap. Jadi kita mencoba ketika bagaimana dengan ukuran sampel yang berbeda kayak gitu. Nah, di sebelah sini itu kita pakai nilai N 25, sedangkan yang di sebelah kanan adalah N-nya 2500. Dengan menggunakan sigma yang sama serta nilai confidence level yang sama juga kayak gitu. Yaitu di sini adalah 80%, begitu juga yang di sini adalah kita menggunakan tingkat kepercayaan 80% didapatkan untuk yang N-nya kecil atau N25 itu intervalnya segini ya, atau selisihnya adalah sekitar 10,24. Nah, sedangkan untuk yang N-nya besar atau N2500 itu didapatkan confidence level yang segini atau selisihnya adalah 2 kali ini. Berapa tuh? 1, lah ya. Kalau ini tadi 10, kalau ini 1, berarti yang confidence interval untuk selang kepercayaan untuk yang N-nya besar, maka kita dapatkan interval yang lebih sempurna. Bagaimana terus akhirnya kita memilih apakah untuk mendapatkan
selang kepercayaan yang sempit itu mana yang kita pilih? Apakah confidence levelnya itu diturunkan ataukah ukuran sampelnya dibesarkan kayak gitu? Nah, ya berarti di sini kita dapat simpulkan ya, jika peneliti ingin keyakinannya yang tinggi, misal 95% atau bahkan lebih tinggi, dan selang kepercayaan yang sempit, peneliti harus mengambil sampel besar. Berarti kita bisa simpulkan bahwa balik lagi nih, kalau teman-teman atau peneliti atau siapapun itu menginginkan confidence level yang sempit, kalau sempit kan berarti kan dugaan terkait dengan rata-rata populasi kan lebih akurat kan. Jadi kita lebih ada gambaran ketika intervalnya itu sempit ketimbang ketika intervalnya itu sangat lebar gitu. Nah, yaitu balik lagi, kalian mau confidence levelnya tetap tinggi, berarti ya mau nggak mau nilai N-nya harus dibesarkan. Lah, konsekuensinya kalau nilai N-nya besar ya balik lagi, ketika N-nya besar berarti kan kalian harus mengorbankan kayak tenaga, waktu, biaya juga untuk melakukan sampling yang lebih besar. Tentunya beda kan ya ketika kita hanya mengambil sampling 25 dan juga kita mengambil sampling 2.500 kayak gitu. Nah, itu contoh dari contoh kesimpulan dari yang kita bahas di hari Senin, Selasa, dan hari ini, Kamis gitu. Nah, ini ada latihan soal, tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan contoh penghitungan di R-nya. Silakan dibuka juga untuk teman-teman R-nya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan aja. Nah, ini iya. Cintanya, Bu. Iya. Kan intinya saya, Bu. Ya, Bu. Kan intinya kita menggunakan apa ya? Mencari memprediksi apa namanya? Memprediksi kisaran itu kan berarti kita harus semakin kecil intervalnya kan, Bu. Berarti untuk mendekati populasinya gitu kan, Bu. Nah, berarti kalau misalnya melalui tadi itu kan kalau nggak salah, kalau saya ingat semakin tinggi confidence levelnya makin besar juga intervalnya. Kalau makin kecil ya makin kecil juga intervalnya kan, Bu. Terus kalau dengan jumlah sampelnya kebalikannya, kalau kecil sampelnya gede intervalnya, kalau gede sampelnya kecil intervalnya kan, Bu. Nah, berarti kalau kesimpulannya untuk semakin akurat tuh, Bu, kalau menurut saya nih, Bu, berarti kita harus ngambil confidence level yang lebih kecil dan Bu, sampel yang lebih banyak gitu, Bu, untuk semakin mendekati gitu, Bu, keakuratannya gitu, Bu. Ya, betul sekali. Tapi kalau confidence level itu kan terkait juga dengan tingkat kepercayaan kita kan. Nah, itu makanya di kesimpulan terakhir itu kembali lagi ke peneliti. Kalau semisal diinginkan interval yang lebih sempit, ya ada dua kriteria, confidence levelnya diturunkan atau nilai N-nya dibesarkan kayak gitu. Ya, karena statistika kita kan memang nggak ada yang ini ya, nggak ada yang pasti ya. Jadi ilmu yang ilmu statistika itu ilmu yang kembali lagi ke peneliti, pengennya itu seperti apa sih? Yaitu tadi ya tetap ada konsekuensinya. Kalau confidence, kalau nilainya, kalau ingin yang N-nya besar, ya kita akan mendapatkan nilai interval yang lebih sempit ketimbang ketika kita pakai N yang lebih kecil kayak gitu. Begitu juga dengan confidence levelnya. Kalau tingkat kepercayaannya kita turunkan, ya memang betul kita akan mendapatkan interval estimasi yang lebih sempit. Cuman ya tetap akan ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dipikirkan oleh peneliti. Nanti teman-teman seiring berjalannya waktu dan seiring mendapatkan materi, insya Allah akan lebih paham bagaimana cara menentukan nilai confidence level, begitu juga bagaimana cara menentukan nilai N yang bisa benar-benar mewakili dari suatu populasi. Oke. Masih di depannya masih membuka R-nya atau Python juga nggak apa-apa kok. Silakan kalau mau pakai Python. Saya share screen lagi.
Oh ya. Ini untuk sudah terlihat. Sudah ya. Ini untuk yang kenapa? Enggak terlihat, sudah terlihat. Oh, sudah. Oke. Ini apa ini? Oh, ini generate random sample ketika kita pakai distribusi normal. Ini sebenarnya harusnya ditunjukkan waktu hari Senin kemarin, cuman karena kita belum sempat ya nggak apa-apa. Ini nanti kita bahas setelah kita menghitung di distribusi T. Nah, ini distribusi T, teman-teman bisa cek di sini. Jadi saya coba share di ini juga WA. Udah, silakan di copy dulu teman-teman. Sudah dibuka ya. Ya, di sini kita akan mencoba untuk menghitung nilai dari distribusi T. Jadi kita akan coba generate angka atau number yang berdistribusi T. Ya. Nah, ini kita coba dulu buat kayak data frame-nya untuk means dan stdef itu. Ini pointernya mana ya? Mouse. Ini. Bukan. Berarti? Iya. Oh, bisa ya. Ini di saya. Kenapa? Error object lower not found. Ya, coba itu aku juga kayak gitu pas eras coba diganti yang i-nya tuh kamu hapus yang di lower sama upper-nya. Upper. Apa nih? Error kan yang di data frame-nya kan? Errornya kan? Data frame. Iya, itu kan aku juga gitu, terus aku hapus itu kan ada lower i sama upper i kan yang di atasnya tuh kan fungsinya tuh. Nah, coba dihapus. Oke. Ya, oke. Ayo coba kita run dulu bersama-sama yang di sini ya, kita coba pahami dulu. Nanti kalau misal ada yang belum jalan lagi kayak siapa tadi Faras, kita diskusikan bareng-bareng. Oke, di sini kita coba generate distribusi T dengan menggunakan N-nya 30. Nah, kalau kemudian degrees of freedom atau derajat bebasnya adalah N-1. Nah, kemudian untuk T-score atau kemarin Z-score-nya itu bisa kita pakai kayak gini, guys. Kalau Z-score itu kemarin kan kita 0,975. Nah, itu bisa dicari pakai ini, key norm 1-0,95 per 2. Lah gitu. Kalau kita kemarin kan pakai ini. Saya nyekrol gini kalian kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Oh. Kelihatan, Bu. Ya wes, nanti mana kalau enggak ini. Kalau kemarin kan kita data hapus berarti. Kalau kemarin kita pakai 0,975 gitu ya, ngitung secara manual. Nah, kalau yang ini tinggal kita bisa ubah-ubah terserah yang kita mau gitu.
Oke, kalau di sini T-score-nya itu kita pakai QT 1,0, 1 minus 0,95. 0,95 itu confidence level yang kita tentukan. Teman-teman bisa ubah terserah 90% atau 99% atau 80 dan lain sebagainya. Kemudian dibagi dua karena karena itu ya ada 2 tail, jadi harus kita bagi 2. Nah, kemudian ada nilai DF. Kalau T-score tadi kan alpha per 2, DF ya, makanya di sini ada nilai DF. Kemudian untuk di sini kenapa kok lower tail-nya false? Kalau teman-teman coba ubah true, nanti jadi minus. Jadi kita mau ambil nilai T-score yang positif aja. Coba aja nanti kalau nggak percaya, kalian run, tapi yang ininya true. True gini loh. Nah, nanti akan mendapatkan nilai yang negatif. Nah ini, nilainya gitu. Nah itu, nilainya akan negatif. Kemudian kita coba, saya tutup dulu. Kita coba untuk mengenerate ya, tadi kan generate random sample dari distribusi T. Terus kenapa kok ini ada set sheet 1, 2, 3? Ini 1, 2, 3 ini terserah kalian. Kalian tulis 1, 2, 3 atau 4, 5, 6 terserah. Tujuannya apa? Biar ketika kita mengenerate lagi, kayak meran lagi, itu nilainya nggak berubah-berubah lagi gitu loh. Tapi kalau misal nggak pakai ini ya nggak apa-apa. Tapi setiap kali kalian ngeran, itu mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Paham nggak? Coba aja. Ketika nanti itu kalian hapus, apa yang akan kalian dapatkan. Dan bandingkan juga ketika set sheet-nya itu dilakukan. Ini fungsinya apa? Nanti ketika teman-teman coba melakukan simulasi gitu ya, simulasinya nggak hanya 1, 2 tapi banyak. Nah ini berfungsi banget biar apa? Biar perhitungannya itu nggak nggak gonta-ganti gitu loh. Jadi makanya di sini ada set sheet. Terserah ini nggak hanya 1, 2, 3, boleh dituliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya monggo aja. Nah, kemudian kita coba melakukan sampling sebanyak 100 kali. Jadi, kita sampling 1 kali, kemudian kita lakukan lagi sampling lagi sampai sebanyak 100 kali. Mau dicoba 1000 kali ya nggak apa-apa, silakan. 10.000 kali, 1.000.000 kali ya nggak apa-apa, silakan. Ditulis saja di sini untuk melakukan sampling. Tentunya kalau semakin banyak sampling itu akan lebih bagus gitu ya. Kemudian ini di Y, RT, NDF. Nah ini kita coba mengenerate dari distribusi T. Kalau distribusi normal gimana? Tinggal ganti R norm. Nanti kalau teman-teman butuh itu bisa di help-nya. Coba aja tuliskan R norm gitu. Terus kemudian RT ini juga bisa diubah ketika pengen binomial, pengen distribusi eksponensial, Poisson, apalagi ya. Chi-square itu tinggal menyesuaikan aja. Nah, kita masukkan karakteristik atau parameternya itu yang dibutuhkan untuk distribusi T adalah N dan DL. Nah, N-nya berapa? Balik lagi ke sini, kita sudah tentukan sebesar 30. DF-nya ya ini tadi N-1, maka dia nanti akan otomatis menghitung 30 minus 1. Nah, kemudian kita kan akan menghitung nilai dari CI. CI untuk distribusi T, kan rumusnya X bar plus minus T alpha per 2, DF dikalikan dengan standar deviasi sampel per akar N gitu ya. Makanya di sini kita akan cari dulu nilai dari rata-rata untuk Y. Nah, ini kenapa kok ada nilai I di sini, di means I. Nah, kan di sini kan kita mengenerate nilai distribusi T sebanyak 100 kali kan. Nah, nanti di sini itu akan jalan dia min atau rata-rata untuk looping iterasi yang pertama. Kemudian min yang kedua atau iterasi yang kedua nanti juga didapatkan sampai kita dapatkan nilai rata-rata sebanyak 100. Karena ini tadi kita iterasinya atau loopingnya di sini adalah kita tentukan 100. Kalau teman-teman ubah jadi 1000 ya nanti rata-ratanya akan ada sebanyak 1000 kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita coba hitung juga nilai dari standar deviasi dari nilai Y yang kita generate. Nah, di sini pakai SDY.
ya kayak yang kemarin itu. Kemudian, nah ini kita coba hitung nilai dari lowernya untuk CI yang bawah atau CI lower. Itu pakai ini ya, means I yang didapatkan dari sini, yaitu X bar, kalau dari rumusnya, X bar minus T-score. T-score itu yang tadi ini, T alpha per 2, df, dikalikan deviasi standar sampel per akar N. Nah, kalau yang untuk upper, berarti kan tinggal mengganti yang nilai plusnya di sini, X bar plus T alpha per 2, df, sigma dikalikan nilai S atau deviasi standar sampel per akar N. Nah, udah. Coba kita, nah di sini kita coba buat data frame gitu ya, yang menyimpan nilai dari confidence interval yang sudah kita hitung di sini. Jadi nanti teman-teman akan dapatkan nilai lower dan upper di sini. Coba kita lakukan running. Sudah bisa semua? Sudah keluar hasilnya kayak yang di sini? Sudah. Nah, udah itu penghitungan dari confidence interval atau selang kepercayaan untuk beberapa nilai sampel yang kita coba ambil atau kita coba ambil sebanyak 10 kali percobaan lah. Nah, itu didapatkan nilai CI yang seperti di layar teman-teman, atau kalau di sini ya di saya ini. Nah, kemudian langsung itu aja ya yang kayak saya tunjukkan tadi. Saya coba pakai cara yang sama, kita coba generate distribusi normal, karena yang Senin Selasa kemarin terlewat. Nah, ini sama kayak yang distribusi T, jadi teman-teman coba tulis sendiri ya. Kita kita buat dulu kayak data frame-nya sama kayak yang tadi di distribusi T. Means lower upper kita buat data frame kosongan dulu. Nantinya ini akan berisi dari nilai rata-rata sebanyak iterasi yang kita tetapkan. Kemudian kita coba N-nya 30, kemudian mu atau rata-ratanya adalah 100 dan sigmanya adalah 10. Kenapa kok kayak gini? Nah, sebenarnya kenapa mu dan sigma ini ditentukan? Nah, ini terserah kalian. Ini kalau semisal nggak ditentukan gitu ya, itu jatuhnya nanti pakai normal standar. Nggak apa-apa sih, ini terserah. Tapi saya pengen nyoba aja ini diganti 100 dan 10. Kalau teman-teman mau normal standar, ya kan, berarti kan normal standar itu X set gitu, muncul nggak ya? Normal dalam kurung 01. Nah, ini kalau distribusi normal standar. Nah, tapi yang kita coba di sini, nah distribusi normal standar kan kalau sudah dibahas sama Winda ya, itu sebelum materi distribusi sampling, itu ketika nilai mu-nya, ketika nilai min-nya 0 dan standar deviasinya bernilai 1. Gitu. Nah, udah, setelah itu, kalau teman-teman nyoba ini juga nggak apa-apa loh, silahkan loh. Kemudian z-score-nya itu kita hitung pakai Q-norm 1 minus 0,95 per 2 dengan lower tail-nya false, karena kita ambil nilai yang positif. Terus, ya ini juga sama, bisa diubah ke 90% atau 99% atau yang lainnya juga, terserah dari teman-teman semua. Nah, kemudian kita akan coba mengenerate dari distribusi normal ya, random sample dari normal distribusi. Nah, kita set sheet dulu biar nanti hasilnya tuh nggak berubah-ubah ketika kita coba lakukan running berkali-kali. Kalau mau berkali-kali ya nggak apa-apa, nggak usah di set sheet. Tinggal di pagar aja biar nggak muncul gitu nanti. Kemudian kita coba melakukan iterasi sebanyak 100 kali. Ini terserah kalian juga mau 100, 1000 atau 10 ya nggak apa-apa. 1000 ya nggak apa-apa, terserah. Nah, di sini nilai X-nya, X adalah sampel acak yang kita generate, kita bangkitkan dari distribusi normal.
Nah, kita pakai R norm. Kemudian untuk melihat N mu sigma ini kita bisa lihat di help. Kita minta bantuan atau kalau teman-teman itu ketik gitu ya R norm di studionya, di R studionya pasti nanti akan muncul kurung buka kurung tutup itu parameter apa yang diperlukan ketika kita menggunakan fungsi R norm. Ya, di situ kayak akan muncul secara otomatis nilai N, kemudian min, kemudian nilai dari SD atau standard deviation yang bisa teman-teman masukkan ketika ingin menggunakan fungsi dari R norm. Gitu. Nah, karena ini tadi sudah kita tetapkan, kita tentukan ya, N mu sigma nanti dia akan memanggil yang ada di atasnya sini, nanti akan masuk ke sini. Nah, kemudian nilai min-nya yaitu rata-rata dari X-bar-nya yang kita bangkitkan ini. Kemudian misal nih teman-teman kepo, R norm ini tuh nilainya apa sih? Ya monggo aja di running. Coba kita lakukan run gitu ya. Coba kita bangkitin. Misal tadi N-nya 30, mu-nya 100, coba sini. Misal sigma-nya 10. Apa sih yang kita dapatkan dari sini gitu. Nah, ternyata kayak gini hasilnya. Ini adalah sampel acak, nilai acak dari distribusi normal yang kita bangkitkan. Sebanyak 30. Kalau teman-teman hitung ini 1, 2, ini akan cuma 30 nih. Cara hitungnya ini 1, ini berarti nomor atau bangkitan yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, ini 14 ini berarti di sini udah sebanyak 14, yang ini 27 berarti sini ada 27, 28, 29, 30. Nah, berarti benar kan ya? 30 sampel yang kita sudah coba bangkitkan dari ini. R norm 30 dan min 100 dan deviasi standarnya adalah 10. Kalau mau nyoba yang lain silakan. Enaknya di sini kan kita bisa bebas coba-coba gitu ya. Kalau yang lain jangan coba-coba. Kalau yang di sini silakan aja. Nah, kemudian untuk yang lower penghitungannya sama. Berarti kan kalau di CI distribusi normal kan X bar plus minus Z alpha per 2 sigma per akar N kayak gitu ya. Nah, ya wes berarti kita tinggal masukkan rumusnya sama kayak distribusi tadi. Kemudian nilai CI-nya kita bisa dapatkan. Coba kita lakukan run. Sudah. Nah, ini yang kita dapatkan untuk mu yang selang kepercayaan rata-rata untuk distribusi normal dengan mu 100 dan sigma 10. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang error? Gimana Faras, Alvin, udah nyoba semua? Faisal? Naufal? Ya udah Bu, udah lancar Bu. Udah, alhamdulillah. Nah, kemudian sekarang waktunya 228. Sekarang teman-teman bisa coba itu mengerjakan latihan soal pakai R dulu. Besok kita akan coba bandingkan hasil yang dihitung menggunakan R dengan hasil yang penghitungan manual yang akan kalian lakukan besok. Jadi besok kita akan coba latihan soal intinya. Ya, seru kan main gini? Ya. Banget Bu. Banget ya. Gimana Fikri, Lydia? Biasanya kalau yang Alhamdulillah bisa, Bu. Alhamdulillah. Ya, Fikri. Iya. Iya. Adam gimana? Alhamdulillah lancar. Oke. Yang mau pengen nyoba Python monggo. Faras juga silakan kalau ingin nyoba yang di Python atau pengen coba melakukan penghitungan manual dulu ya nggak apa-apa. Silakan.
Bentar, saya cek Python saya dulu. Kalau misal sudah berhasil, nanti bisa teman-teman lihat. Ya, silakan Laras. Udah azan ya di sini, di rumah saya belum azan. Silakan yang mau sholat dulu. Iya. Kok saya ke Fatur? Bentar. Mungkin Faras bisa ini ya, di-sharekan, bisa share screen. Kita cek bareng-bareng kenapa kok masih belum bisa di-run. Iya, iya. Coba agak digedein. Nah, object lower not found. Coba ini Faras, kamu buat data frame kosongan yang sama kayak mins dan stdef. Jadi sebelahnya, di bawahnya itu kan generate random sample from T, itu kan ada mins dan stdef. Nah itu coba sebelahnya itu sama dengan lower, sama dengan upper, sama dengan itu C dalam Mana, Bu? buka kurung dalam kurungnya itu loh, yang mins stdef. Ini. Itu kan bukan ke atas. Paling atas. Oh iya. Nah itu kan yang dibikin data frame-nya itu kan cuman mins dan stdef-nya kan ya. Nah, Nah sedangkan itu kita akan menyimpan nilai dari lower dan upper itu juga ke data frame. Paham nggak? Jadi yang di atas itu coba kamu tuliskan sama dengan sebelahnya stdef ya. Stdef sama dengan lower sama dengan upper, gitu. Terus sama dengan upper sama dengan itu C. Nah, coba di running lagi sih. Semuanya kalau mau nge-run. Oh, semuanya. Karena kalau itu kan masuk di for-nya itu, masuk di looping. Salah itu. Iya kan. Ya, makasih, Bu. Nah, bisa kan? Oke. Ada lagi yang belum ini, masih ada error. Kita diskusi aja, nggak apa-apa. Sambil dicoba ya, yang latihan soal 637 sampai 639. Bisa dihitung. Kalau mau manual ya silakan. Oh, tadi saya mau ngecek ini ya, Python. Oke. Nah, bentar saya coba yang di Python ya. Coba nyari interval untuk normal dan pakai distribusi T. Teman-teman udah punya Python juga kan ya? Sudah, Bu.
Sip. Sudah. Gimana perkembangan NDSC-nya? Semakin gelap, Bu. Jalan Bu, jalan di tempat. Jalan di Jalani tempat. saja. Iya, dijalani aja. Paling enggak nih nanti teman-teman kalau ikut kan ada pengalaman dulu lah, karena kan ini masih tahun pertama. Mungkin nanti di tahun berikutnya bisa ikut lagi gitu ya. Paling enggak yang di tahun ini ada pengalamannya. Oke, bentar karena waktu kurang 5 menit saya coba share screen yang Python. Nanti kalian bisa coba juga. Bentar. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya udah silakan dilihat. Silakan dilihat. Ya, kalau di Python itu kita bisa pakai ini st.norm interval untuk yang apa sih nih? Confidence interval untuk yang distribusi normal. Sedangkan untuk yang distribusi T itu kita tinggal mengganti st.t gitu. Coba aja kita saya ini aja ya. Saya Library-nya apa aja Bu? Library-nya cuma NumPy sama ini scipy.stats gitu. Saya coba apa namanya? Kopikan ke ini WA dulu. Ini yang Python. Nah ini kita pakai library NumPy sama ini apa nyebutnya scipy.stats ya. NumPy itu karena di sini kita mau generate data. Kemudian ini untuk yang scipy ini untuk yang akan menghitung nilai dari confidence intervalnya. Nah, coba aja kita ini juga sama ya. Kalau di R tadi kan set sheet. Kalau yang ini kita pakai np random.sheet. Jadi intinya sama kok Python sama R, cuman mungkin beberapa apa namanya kayak fungsinya itu ada yang beda dikit. Kayak yang kemarin itu standar deviasi. Kalau di di R itu kan SD gitu ya. Kalau di sini stdef kalau nggak salah, lupa saya. Tapi secara umum insya Allah nggak ada banyak perbedaan kayak gitu. Jadi nanti tinggal teman-teman lebih suka yang mana, suka yang pakai Python atau suka pakai R. Coba kita coba kita running. Kalau di Python saya ngerangnya agak lama, nggak tahu kalau di kalian. Iya kah? Agak lama juga kah? Sudah keluar kok. Udah keluar. Enggak Bu, cepat tuh. Cepat ya. Kenapa ya kalau di saya tuh kan masih gini, masih bintang low baru keluar. Ya ini nilai. Kalau di saya seperti ini. Nah, ini penghitungan pakai apa jenisnya? Itu normal. Allahu Akbar. Selang kepercayaan untuk yang distribusi normal. Nah, ini kita pakai data yang kemarin ya, data berat apel, weight of apple sebanyak 15 apel. Kita coba juga kita lakukan penghitungan di Python. Nah, didapatkan nilai yang segini. Sama kan ya kayak yang dihasil dari nilai R-nya. Ini saya kopikan juga aja deh ke WA-nya. Udah. Nah, itu sekilas yang di Python. Ini apa ini? Ini sama penghitungannya untuk T distribution. Ya, itu sih. Ya, ini kalau dari kalian kecepatan nggak? Atau mungkin lebih baik manual aja atau lebih baik kayak gini, dalam artian kita coba manual dan kita coba yang ngitung kayak gini gitu. Kalau kalian gimana? Mungkin banyak yang prefer manual ya, untuk selanjutnya kita manual aja. Kalau yang kayak gini ada yang suka ngitung kayak gini ya, kedepannya kita
coba lakukan manual dan di kayak gini otak-atik gitu. Kalau kalian gimana? Lebih enak yang mana? Bu, terkadang yang hitung manual sama yang pakai ini tuh nggak sama persis banget ya, Bu? Iya, betul. Apa itu betul ya, Bu? Sebentar. Karena mungkin dari apa namanya kayak titik komanya gitu loh. Kan kalau di sini kan komanya juga lebih banyak. Atau mungkin ini apa namanya algoritma di programnya kali ya. Yang berbeda tapi bedanya nggak banyak kan. Cuma beda 0, gitu. Ya kan? Iya, beda dikit. Nggak. Pokoknya nggak merubah nilai di depan koma nggak masalah. Kalau yang perbedaannya di belakang koma nggak apa-apa. 0, berapa atau 0,0 berapa itu masih nggak ada masalah kayak gitu. Oke, ada yang tanyakan. Fitri kan? Tidak, Bu. Yang tulisan Cina. Oh, oh ini apa ya ini? Oh enggak, ini bekas dulu saya masih di negeri orang. Ya, nggak ada. Fikri, gimana kabar adik? Alhamdulillah, tidur. Alhamdulillah, tidur. Ya. Ya, Bu. Adam kok ketawa-ketawa? Kenapa? Mau ditanya kabar adiknya juga, Bu. Oh iya, Kak. Iya. Mandi Bu adik saya, Bu. Loh, jam segini udah mandi. Bentar ya, adzan ya. Kita dengarkan adzan dulu. Ya, gimana? Ada yang ditanyakan? Axel gimana? Berhasil? Lydia? Berhasil. Lydia gimana? Kok geleng-geleng? Belum berhasil kah? Nggak bisa yang Python, Bu. Cuma bisa yang R. Oh, kenapa? R-nya kenapa? Atau mau di-share dulu? BTW lebih dari 40, nggak apa-apa ya? Kalau mau share, silakan. Ya. Nggak apa-apa, Bu. Silakan Lydia. Kita coba pecahkan. Kenapa kok masih belum berhasil? Itu, Bu. Aplikasinya saya masih bingung kok. Beda sama yang punya Ibu. Iya, bedanya gimana? Monggo di-share. Beda gimana? Share aja, nggak apa-apa. Yang lainnya gimana nih?
Nalia gimana? Halo Nalia, Miss Rina, gimana? Kalau ada yang masih error, boleh loh di-share kayak yang tadi, Faras tuh. Razin gimana? Saya mau tanya, Bu. Oke, ya alhamdulillah. Gimana? Siapa tadi yang tanya? Faras. Oh iya, silakan Faras. Ini agak nyambung tadi sama pertanyaannya Alvin juga. Jadi kok dilihat perbandingan yang tadi ya, yang 80% sama 90%, itu kan berarti bisa dibilang lebih akurat yang 80%. Tapi kan namanya juga confident itu tadi kan, kepercayaan diri. Ya. Berarti apakah kepercayaan itu cuma nama atau emang kita lebih percaya yang 95, Bu? Oke, betul. Pertanyaan yang bagus. Ya, nggak hanya nama itu. Itu kalau teman-teman nanti melakukan sampling atau penelitian apapun gitu ya, mungkin nanti lebih terlihat lagi kalau di materi pengujian hipotesis kali ya. Itu nggak hanya sekedar tingkat kepercayaan aja, itu juga berpengaruh ke seberapa yakinkah kita dengan sampling yang kita lakukan kayak gitu. Ya otomatis semakin nilainya, confidence levelnya itu tinggi, maka itu akan lebih baik kayak gitu loh. Tapi konsekuensinya kalau di dalam hal ini ya, di dalam selang kepercayaan ini, ketika kan tujuan kita itu ingin confidence interval atau selang kepercayaan itu yang sempit kan ya, yang nggak terlalu lebar. Nah, gimana caranya agar interval kita itu nggak terlalu lebar dengan silahkan Arfan kalau mau sholat, silahkan Arfan Nonis, Bu. Loh, ini tadi siapa yang di chat itu? Nakal Bu Arfan, Bu. Nakal Bu. Toleransi mungkin. Oh gitu, oke, siap Arfan ya. Ya. Oh, kalau dia ibadah lain saya toleransi agama, Bu. Jadi maksudnya mengingatkan itu. Dapat degree. Wow. Arfan ya, nakal Bu itu, Bu. Ya wes, gitu pokoknya apa tadi mau bilang apa? Om jawab Faras ya. Jadi kalau semisal teman-teman tetap ingin intervalnya atau selang kepercayaannya itu sempit, nggak terlalu lebar ya, monggo aja confidence levelnya atau tingkat kepercayaannya itu tinggi, tapi konsekuensinya itu nilai N-nya itu harus gede kayak gitu loh. Nah, berapa nilai N yang bagus itu nanti kita bahas insya Allah di semester depan, di pertemuan besok itu hari Senin Selasa yang proporsi varian, kemudian kita juga akan belajar menentukan nilai N. Nah, kalau confidence level ya terserah kalian, balik lagi pasti akan ada konsekuensi ketika confidence-nya level, maka intervalnya itu akan semakin lebar. Tapi untuk menangani biar nggak terlalu lebar ya M-nya kita gedein kayak gitu. Dan secara kondisi realnya kalian nggak disuruh praktek sih. Kalau dulu saya karena background-nya statistika disuruh praktek langsung gitu ya, nyari sampling secara manual, dalam arti itu cari sampling secara langsung gitu ya, menyampling orang-orang ya. Sampling itu nggak mudah, dalam artian butuh waktu, butuh tenaga. Kalau ada yang biaya juga butuh biaya kayak gitu. Makanya cara menentukan nilai N yang tepat itu ada perhitungannya sendiri. Karena apa? Pengaruhnya sangat besar sekali. Apakah berapa bisa mewakili suatu populasi itu ada sendiri. Nanti ditunggu aja Faras. Gimana cara menentukan alfa, kemudian nilai N-nya kayak gitu. Ini sekarang kita fokus ke interval selang kepercayaan. Oke? Ada yang ditanya lagi atau kita cukupkan ya, udah lebih dari 9 menit. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan, disimpan dulu, disiapkan atau dijawab besok siang jam 1 sampai jam 1.40. Terus oh ya, jangan lupa dicoba latihan soalnya. 3 titik berapa tadi? 3 sampai itu ya, pokoknya yang di slide terakhir itu loh ya.
637 sampai 639. Jadi dicoba menghitung baik itu secara manual maupun secara penghitungan di R dan atau Python. Yang prefer pakai Python monggo pakai Python, yang prefer pakai R monggo pakai R. Oke? Oke, Bu. Dicoba kan, Bu? Iya, dicoba aja. Bukan tugas kok, latihan soal. Latihan aja. Cuma nantinya dikumpulkan. Gitu ya. Itu, Bu. Enggak, latihan soal. Latihan aja. Kalau Iya, kayak Bu, gitu ya. nanti Tugas malah- pakai latihan. Labelnya tugas. Biar dikerjain tuh maksudnya ibunya. Iya, betul banget. Betul. Oke, karena kita udah 2.50, lewat 10 menit, maaf ya. Iya. Ya, kita cukupkan pertemuan di siang hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apapun yang kita pelajari di hari ini bisa memberikan manfaat ke depannya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok pakai yang B ya. Linknya. Siap, Iya, Bu. Bu. Siap. Oke, sip Bu. Iya, Thank Bu. you. Saya tutup ya. Arfan, sholat Arfan. Iya, Bu. Yuk, Las, yuk. Terima kasih Yuk. Bu. Setuju. Ya. Terima kasih, Bu.